Ini kampret ini mau berkelit. Ini Saya nggak tahu ya kenapa nggak ditampilkan atau ditampilkan ya, itu urusan mereka ya. Kalau masalah thesis and dissertation memang itu apa ya, mau gundul mau apa Pak? Data intelijen itu mana ngurusin kayak gituan? Kamu itu mau bohongin orang ya? Nggak lulus bilang aja nggak lulus. Nggak usah berdebat. Disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Saya percaya bisa tadi karena ditanding. saudara Ya. saya ini. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA Pak. Oh bukan. Karena selama ini Rismon Sianipar itu, termasuk ketika ijazahnya Pak Jokowi dia bilang palsu, teori yang terlalu banyak itu teori cocok logi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kebohongan almarhum Rismon alias si ahli digital forensik abal-abal alias si muka badak yang makin terlihat kebohongannya ya. Ya, bukan saya loh ya yang menyebutkan dia itu si muka badak ya kan. Saya hanya mengapprove. Maaf ya Mon. Ya, baru-baru ini kita sama-sama mendengar teman-teman ya bacotan dari Muncung si manusia badak ini yang menyebut bahwa disertasinya ya yang tidak ada di Jepang tersebut katanya karena temanya itu bersifat rahasia, yaitu tentang intelijen Jepang. Jadi ya mungkin sajalah disertasinya dirahasiakan oleh pemerintah Jepang ya. Tetapi teman-teman ya, ternyata dalam video yang sudah cukup lama, yaitu saat yang bersangkutan ini menjadi ahli ya, saksi ahli di sidang kasus Jessica Wongso, ternyata manusia muka badak yang satu ini pernah menyatakan bahwa disertasinya itu bukan tentang intelijen Jepang, melainkan tentang kriptografi. Dari sini sudah bisa ditebak ya bahwa 1000 triliun % si almarhum yang satu ini tukang ngibul. Yakin ijazahnya palsu, disertasinya juga nggak pernah ada. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini kampret ini mau berkelit. Ini itu apa ya, kebijakan dari universitas tersebut untuk menampilkan karena memang tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen. Saya nggak tahu ya kenapa nggak ditampilkan atau ditampilkan ya, itu urusan mereka ya. Kalau masalah thesis and dissertation memang itu apa ya, ini tesis nggak ada, dia bilang disimpan data intelijen. Mau gundul mau apa Pak? Data intelijen itu mana ngurusin kayak gituan? Kamu itu mau bohongin orang ya? Nggak lulus bilang aja nggak lulus. Dasar kampret kau. Ya, baru saja sudah kita saksikan video yang dikomentari oleh bapak-bapak barusan ya. Intinya dalam video yang baru saja kita saksikan tersebut, si muka badak ya alias si almarhum ini menyatakan bahwa disertasinya itu berhubungan dengan intelijen Jepang ya. Terdia bersifat rahasia dong, makanya disimpan oleh pemerintah Jepang, tidak dipublikasikan. Percaya nggak? Percaya nggak? Coba kita tengok video setelah ini ya. Ini di bagian belakang video yang akan kita saksikan habis ini itu adalah sidang Jessica Wongso beberapa waktu yang lalu. Ini dia.
Saudara, tolong jelaskan secara singkat keahlian saudara yang bisa membuktikan ini. Ya, kebetulan saya juga alumni dari UGM Universitas Gadjah Mada, tepatnya di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, masuk tahun 94 dan lulus tahun 98. Ini di dalam keilmuan di Teknik Elektro itu disebutkan pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing. Setelah lulus dari S1, ya, saya menuliskan di S2 juga saya dari Teknik Elektro UGM dan sudah menulis sebuah jurnal yang cukup sulit saat itu, namanya Jurnal Media Teknik UGM. Jurnal Media Teknik UGM. Saya menulis dari pembimbing saya bernama almarhum Profesor Dr. Adi Susanto. Gitu. Oke. Untuk menilai sebuah ahli, ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Ya, saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah berdebat. Disertasi saya itu, Pak, tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Bisa Saya percaya bisa tadi karena ditanding. saudara Ya. saya ini. Ya. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA, Pak. Oh bukan, kami bukan mau menanding, tapi kami bertanya. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga, saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Oh iya, iya. Ahli Anda punya ya? Jangan berlebih ya. Ya. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat apa yang ditanya oleh Kompeten. Di saat yang bersamaan dia begitu menggebu-gebu memfitnah orang memiliki ijazah palsu. Dia begitu menggebu-gebu menggiring publik untuk mempercayai dia bahwa dia adalah doktor. Dan dia pernah menjadi saksi ahli di Jessica dan juga Vina Cirebon itu sebagai orang yang memiliki disertasi. Padahal begitu saya cek di pangkalan data Jepang tidak ada namanya Rismon Senipar. Oh bang, ini orang bermasalah. Ya, tadi sudah ada ya video yang cuplikan video pada saat yang bersangkutan ini menjadi saksi ahli pada sidang kasus Jessica Wongso ya, kopi sianida pada saat itu. Dan tadi ya, semacam dia melemahkan atau meremehkan itu JPU atau siapa tadi itu ya, JPU atau mungkin pengacaranya ya JPU ya sepertinya ya, yang meragukan tentang identitas si Krismon itu langsung diremehkan. Dan tadi kita dengar bareng-bareng bahwa si Krismon itu menyatakan bahwa disertasinya itu berhubungan dengan kriptografi. Denger ya. Ngakunya intelijen, ujung-ujungnya kriptografi. Lanjut. Waduh, karena semakin terdesak ya, ijazahnya sudah ketahuan 90.000 triliun % itu palsu, disertasinya juga tidak pernah ditemukan karena tidak pernah lulus ya, ngaku-ngaku katanya digital intelijen ya, berhubungan dengan intelijen, dulu ngakunya tentang kriptografi. Akhirnya si almarhum Krismon ini arwahnya itu mengidap TBC teman-teman. Alias batuk menahun ya. Lanjut. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA, tak pernah punya ijazah SMA baik dalam dan luar negeri. Rismon, saya bilang sama kau ya, Gibran kami pilih jadi capres bersama dengan Presiden Prabowo. Kami bukan melihat ijazahnya. Ijazahnya itu perlu sama kami. Daripada kau Rismon, doktor, entah doktor dari mana kau. Mau S3 kau, Esteller, es krim. Mau dari Agamuchi, dari Ajinomoto. Gak perlu sama kami tuh.
Biar kamu tahu Rismon, kami cinta sama Gibran karena orang tuanya baik. Orang tua yang baik itu mewariskan hal-hal yang baik kepada keturunannya. Makanya kami pilih Gibran bersama dengan Prabowo. Prabowo itu juga orangnya rendah hati. Itu jenderal loh. Ya jenderal itu. Tapi kamu lihatlah, walaupun dia jenderal, nggak seperti jenderal-jenderal yang lain itu asik mau ngungkit-ngungkit, mau mengkemas-kemas, mau bikin sesuatu hal-hal yang buruk dalam pemerintahan ini. Untuk apa S3, STLR, S4? Mau dari tamatan Yagamuchi kau, yang dari Ajinomoto, mau dari mana-mana lah kau itu. Gak perlu sama kami ijazahnya itu, gak perlu. Kami perlu kinerjanya. Kami cinta Gibran karena kebaikan ayahnya, ketulusan Joko Widodo memimpin bangsa dan negara ini. Banyak hal-hal yang dibuat oleh Joko Widodo dan itu diwariskan kepada Gibran, anaknya. Bukan seperti kamu Rismon, apalah yang sudah kau perbuat. Ya, jadi saya bilanglah sama kalian, ini pasti ada kaitannya dengan pemilihan umum presiden di tahun 2029. Siapapun capres, perhatikan kalian ini, jangan ada mengambil, meminang Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun jadi tim sukses. Kalah, jujur kalah. Ya ingat ini, apa yang saya bilang ini, saya guru PPKN loh. Saya guru PPKN, saya tahu ya dari psikologis ini kalau sempat tim suksesnya Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun kalah, habis uang kalian nanti. Ya habis. Saya bilang sama kalian, siapapun capres kalian nanti di tahun 2029, jangan ada menggandeng yang tadi itu. Kalah telat. Jujur saya bilang, ya, Gibran dipilih bukan karena ijazah. Rakyat tak perlu itu ijazah itu sama kami, tak perlu. Untuk apa seperti kamu itu Rismon, sama Roy Suryo, Dr. Tipa, dokter kau, entah dokter dari mana saya nggak tahu. Tapi kami cinta sama Gibran karena etika, karena kinerjanya baik. Ya, oke ya, ingat itu, jangan ada. Ini himbauan saya aja ini. Ya, kalau ada tim suksesnya Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Refli Harun telah kalah di tahun 2029 pemilihan presiden. Ya, ini bukan persoalan rasis teman-teman ya, ini tidak ada unsur kesukuan ya, tetapi ya faktanya memang seperti yang kita sudah dengarkan barusan dan bisa kita baca teks atau caption di badan videonya ya, bahwa Batak menegur Batak. Sekali lagi saya tidak bermaksud ya menarik isu ini ke isu SARA gitu ya, isu kesukuan enggak ya, tapi harus kita akui bahwa tidak semua orang Batak itu menyukai si almarhum Rismon. Ya iyalah. Jadi pertanyaannya ya, saudara sesama suku aja enek ngelihat tingkah lakumu mon ya kan, apalagi yang beda suku. Lanjut. Tetap berdiri sebentar. Disuruh kemudian duduk. Dokter Tifa, silakan. Ya, duduk kembali. Kemudian Mas Roy. Oke, itulah prinsipal dan kuasa hukum yang hadir hari ini. Kalian tahu nggak kenapa? Kenapa barusan kita menyaksikan ya si muka badak itu disuruh duduk oleh Hakim Ketua MK
Karena dia tahu yang sedang berdiri itu bukan seorang manusia. Yang berdiri barusan itu sudah bergelar almarhum, ya kan? Ibaratnya kalau di dunia militer itu anumerta. Ya jelas aja lah hakim ketua takut, ya kan? Udah duduk aja. Saya tahu, ya kan? Kalau kau udah berdiri, ya kan, daripada kelamaan berdiri bikin bulu kuduk merinding. Lanjut. Karena selama ini Rismon Sianipar itu, termasuk ketika ijazahnya Pak Jokowi dia bilang palsu, teori yang terlalu banyak itu teori cocok logi. Serius guys, teori cocok logi banyak betul sudah disanggah, banyak betul. Jadi dia terlalu merasa percaya diri dengan temuannya, dan dia anggap itu benar. Minta maaf Bang Rismon, kita udah analisa lah teman-teman dosenku, teman-teman akademisiku, teman-teman yang memang bukan pendukung Pak Jokowi, no, orang-orang yang anti bahkan sama Pak Jokowi, itu ketika sudah bicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, mereka tetap angkat bendera putih, ijazahnya asli gitu. Dan ketika mereka bicara soal bagaimana sosok Rismon Sianipar, jujur Rismon ini kebanyakan asbunnya, kebanyakan teori cocok logi. Ini belum lama kan ada tuh makalah yang bagaimana membantah Rismon. Dia bantahannya bukan cuma soal menyanggah teori Rismon, bahkan dia menganggap ada kesengajaan oleh Rismon Sianipar yang mengubah data-data tertentu agar terlihat apa yang dia perlihatkan adalah benar gitu. Itu ada di makalah. Nanti aku akan reaction secara khusus soal makalah tersebut guys. Walaupun Bang Mosato ya, Ijan sudah mereaksi itu, Bang Joshua juga sudah mempublikasikan itu, tapi aku akan secara khusus kalau ada waktu insya Allah aku akan bahas, bukan soal teknisnya, karena itu sangat digital forensik banget ya. Kita bukan wilayah itu. Cuma ada catatan-catatan kaki yang menurutku menarik ini. Penulisnya mau mengatakan bahwa nampaknya Rismon dengan sengaja itu membuat semacam ada simulasi data yang sebenarnya tidak seperti itu sengaja dibikin seperti itu oleh si Rismon supaya terkesan dia benar gitu. Nah itu dalam konteks bahasa program. Sekali lagi nanti akan kita bahas. Aku rasa lucu kalau bahas soal Rismon. Intinya Bang Bill ya, apa yang Anda bahas itu ya, sosoknya itu adalah orang dengan gangguan kejiwaan ya. Walaupun gangguan kejiwaannya tidak sampai gila, atau lebih tepatnya gangguan psikologi lah. Ya karena sangat gimana ya, kalau kita itu gini loh, kita akan geleng-geleng kepala ketika seorang yang berbohong itu justru menuduh orang lain berbohong. Nah itu kan sekoplak-koplaknya orang gitu. Sudah jelas-jelas dia ya patut diduga 1000 triliun % ijazahnya palsu karena tidak pernah lulus dari Yamaguchi University ya. Kalau dari Yamafanchi University saya tidak tahu ya kan. Kemudian dia juga patut diduga memalsukan akta kematian. Disertasinya tidak pernah ditemukan walaupun dia saat ini mengaku tentang intelijen dan itu bersifat rahasia. Tetapi di bagian depan tadi kita juga menyaksikan bahwa yang bersangkutan menyebut disertasinya tentang kriptografi. Intinya adalah ini penuh dengan kebohongan. Dan kalau enggak orang gila, enggak mungkin dia akan menuduh orang lain melakukan kebohongan yang sama. Ya kan? Enggak mungkin dia akan menuduh Jokowi. Ya tapi karena dia memang orang yang mengalami gangguan kejiwaan, ya wajar lah. Kenapa? Karena orang-orang gila itu bebas. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.